Tuan dan puan, ini namanya Masjid Gumamah, yaitu Masjid Awan. Masjid Gumamah, Gumamah artinya awan. Jadi Masjid Gumamah adalah Masjid Awan. Bagaimana ceritanya? Sirahnya begini. Di tempat ini dulu pasar daripada Madinah. Dan di sini pula biasanya tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena dulu diameternya masjid kecil, lebih kurang 50 meter. Jadi kalau nak sholat Lebaran biasanya ke sini. Pun sekalipun ini tempat yaitu pasar dari kota Madinah. Kenapa ada Masjid Gumamah? Apa sirah dari Gumamah? Di waktu itu adalah panas panjang. Terus Rasulullah nak sholat istiqo, yaitu minta hujan. Maka Rasulullah diminta oleh sahabat suruh minta hujan, tapi Rasulullah meminta sahabat bikinkan aku mimbar. Setelah itu Rasulullah di atas mimbar dan berkhutbah. Panas pun menjadi-jadi. Akhirnya semua sahabat tak larak kepanasan. Ya Rasulullah, panas ini sangat. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah berdoa, datanglah awan. Itu namanya awan itu Gumamah. Datanglah awan menutupi Rasulullah dan para sahabat. Maka kejadian itu disejarahkan itu karena awan itu datang tiba-tiba menutupi Rasulullah dan para sahabat. Itu dinamakan, di mana tempatnya? Di situ. Maka dibikinlah masjid. Di sini apapun tempat bersejarah pasti dibikin masjid. Atau seperti di 7 pos itu dinamakan Masjid Sab'ah. 7 masjid sebenarnya bukan masjid, hanya pos-pos. Di waktu perang Parit Rendan. Ini dulu sirah lihat ini sekarang. Setiap kubah pasti dihinggapi burung, dikotori burung. Betul. Itu pun Masjid Ali dan ini Masjid Abu Bakar. Jadi di zaman oleh Pak Abu Bakar di sini masjidnya. Jadi kalau sholat Id ya kat sini. Terus zaman oleh Pak Ali di sini. Itu Masjid Ali. Itu pun dihinggapi burung. Itu kelama putih. Bulan yang lalu sudah dibersihkan. Ini api pun mulai direhat. Tapi enggak ke sana. Begitu besarnya Masjid Nabawi, tapi tak ada satu burung pun hinggap ke sana. Apa artinya? Karena di bawah sana ada orang mulia. Hewan pun tahu. Dulu di sini ada satu kubah yang memang tak dihinggapi oleh burung, sehingga orang berlomba-lomba untuk masuk untuk sholat ke sana. Terus dengan kubah itu, apa yang terjadi di sini? Khilafat. Dirusak itu kubah, dipindah posisinya. Apa yang terjadi? Semuanya dihinggapi burung. Karena keajaiban itu dulu ada. Hanya satu kubah yang tak dihinggapi oleh burung. Orang pun paham. Maka itu orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sholat. Kalau sekarang ya sholat sekitar orang sholat ke dalam. Apa ada padilan lebih? Ya seperti biasa. Seperti kiblaten, hanya sebuah sirah, tak ada padilan di sana. Kalau kubah ada padilan. Maka dari itu tuan-tuan, kita sebentar lagi akan lanjut. Itulah 10 menit sejarah. Apa tujuannya? Kita hanya ingin mendapat kilasi tidak. Seperti yang kita ceritakan. Itulah. Sekarang siapa yang mendapat kilasi? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia akan mendapat Allah. Kita ada panas. Lagi kita akan ke Sakifah Bani Sa'idah. Itu lawatan kita yang terakhir. Tapi sebelum itu kita mampir ke reklame, yaitu dalam roto. Ingat tuan dan puan, kami di depan tuan dan puan bukan merasa pintar, ya kan? Bukan nak ceramah, kita hanya sembang-sembang bagi pengalaman. Dan kita bukan siapa-siapa kasih. Ingat, kita bukan siapa-siapa. Jangan merasa kita sudah beribu-ribu kali datang ke sini, terus kita tak takdim kepada Rasulullah. Jangan. Apapun yang ada kat sini jangan kita remehkan, walaupun dari sedikit apapun. Karena Rasulullah tahu apa yang isi hati kita. Tak boleh. Kita bukan siapa-siapa kat sini, apalagi kita nanti tidak umroh.
suami kita, istri kita bukan milik kita. Kenapa tidak? Kita tak boleh bersekama, kena dam. Apalagi nanti kita pulang dari ambil niat, terus kita itu berkandaria dengan istri, pas sahabat kita naik, nak itu, nak berbuat, itu sebuah dengan kena dam. Tidak gitu ya. Artinya kita bukan siapa-siapa. Nanti kita terangkan kenapa Allah undang kat sini, kenapa Allah undang menjadi tetamunya. Hanya satu, Allah kasih kesempatan kepada kita untuk ampuni dosa kita. Kita yang datang kat sini banyak dosa. Apa sabda Allah? Datanglah kat sini, kata Allah, minta ampunanku dan aku ampun. Nanti kita terangkan kat kamu. Jadi Tuhan dan Puan datang kat sini bukan orang apa. Orang yang punya dosa Allah kasih kesempatan sebelum umur kita dijemput. Allah kasih kesempatan untuk ampuni dosa. Barang siapa yang umurnya diterima, akan diampuni dosanya sampai kembali lagi berumur. Itu ada makbul, ada mabrur, dan ada mardud. Kami jelaskan tentang semua umroh. Pak, insya Allah rangkuman umroh banyak sekali. Jadi tuan dan puan bukan siapa-siapa kat sini. Tuan dan puan hanyalah orang yang berdosa yang Allah ampuni. Allah kasih kesempatan sebelum umur kita dijemput, masih Allah kasih kesempatan untuk ampuni dosa. Karena sabda Allah, datanglah kat sini, minta ampunanku, ada dannya, dan aku ampuni. Itulah tuan dan puan diberi kesempatan sebelum umurnya dijemput, Allah nak ampuni dosa. Maka dari itu kita diundang oleh Allah, dapat sifat rahim Allah. Kenapa Allah tak pilih orang-orang yang mulia? Kenapa kita yang dipilih? Kita siapa? Ibadah kita biasa, tapi sifat rahim Allah kehendak Allah. Jangan sampai lepas sifat rahim Allah dari jiwa kita. Kalau sifat rahim Allah yang Allah kasih kepada kita lepas, maka kita akan jadi orang yang tidak beruntung selama-lamanya. Jadi Tuhan dan Puan mulia karena Tuan dan Puan mendapatkan sifat rahim Allah. Sifat rahman Allah semua orang punya. Orang musyrik kasih, orang kafir kasih, dia kasih rezeki, dia kasih kenikmatan. Tapi sifat rahim hanya satu yang dipilih. Kalianlah Puan dan Puan mendapatkan sifat rahim. Tujuannya nanti kami jelaskan. Kalau kita nak berangkat ke Mekah, nak bertawaf, nak berumrah, siapa kita? Nanti kita teruskan. Maka dari itu, rendahkan hati, hilangkan semua ego. Kita bukan siapa-siapa, hanya orang yang membawa dosa, dan Allah akan ampuni. Kita bukan siapa-siapa. Allah kasih kesempatan, kita banyak dosa, Allah undang. Allah kasih kesempatan untuk ampuni dosa. Nanti kita jelaskan tentang mabrur, tentang makbul, dan tentang mardud. Ada umroh itu ada 7, ada umroh ada 3, ada. Kami jelaskan semua tentang umroh. Insya Allah moga-moga itu bukan terasa lebih pintar dari tuan dan puan, hanya kita simbang-simbang. Karena kita al-insan ma'lul otak wa nisyan. Setiap manusia punya lupa dan salah. Jadi kita simbang-simbang karena mengingatkan apa yang kita lupa. Tak ada orang bodoh, tak ada orang pintar, ada orang yang belum mendengar dan belum tahu. Itu yang ada. Jadi semuanya kalau sudah tahu sama kita, ya kan? Jadi tak ada orang bodoh, tak ada orang pintar, yang ada hanya orang yang belum tahu. Jadi kita jangan merasa apa-apa, kita hanya seonggok. Iya, kita itu hanya mayat yang digerakkan oleh Allah. Semuanya miliar, semua miliar. Ya, maka dari itu kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu kita ambil gambar, kita ambil video bahwa kita tidak pernah ada kat sini. Nanti kalau kita cakap belokan, Allahu Akbar. Oke, untuk kebersatuan kita dan kebersamaan kita. Jom kita ambil gambar penelawatan kita. Masjid Awan, Mama. Bani Sa'idah. Jadi Sakita itu nama tempat. Ada sirup kat sini. Jadi Sakita Bani Sa'idah ini waktu Rasulullah wafat di sini bergaduh. Siapa yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah? Pemimpin selanjutnya Rasulullah siapa? Di sini tempatnya bergaduh. Jadi sahabat Ansor, sahabat Muhajirin bergaduh kat sini. Sahabat Ansor setempat, sahabat Muhajirin orang yang datang dari Makkah. Sahabat Muhajirin bergaduh kat sini. Sementara akhirnya
Apa yang terjadi? Datanglah sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Itu sahabat Abu Bakar cakap, jangan bergaduh. Kalau masalah itu mengganti Rasulullah ada. Siapa? Sahabat Umar. Kata sahabat Abu Bakar. Kenapa sahabat Umar? Rasulullah pernah bersabda, kita pun tahu semua. Apa sabda Rasulullah? Andai kata ada Nabi selanjutnya aku, Umarlah yang pantas menjadi Nabi. Dan pernah gagasan dari sahabat Umar sesuai dengan firman Allah. Di waktu itu Rasulullah dapat tawanan orang kafir. Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Bakar orangnya lembut. Ya Abu Bakar, macam mana berdebat? Apa jawab sahabat Umar? Jangan Rasulullah, bunuh. Di situ juga Allah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena kita masih sedikit. Kalau dia dilepas, dia himpun, datang lagi serang, akan hancur. Maka gagasan dari sahabat Umar sesuai dengan dari Allah. Oh ya, Rasulullah bolehlah kalau macam tu. Apa jawab sahabat Umar? Tenang dulu. Kalau sahabat Abu Bakar punya calon, aku pun punya calon. Siapa? Ya itu. Abu Bakar itu apa? Artinya ahli. Karena buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah pertama diutus oleh Allah itu hanya menyempurnakan akhlak. Sholat nanti setelah Rasulullah lepas dari Taif, baru Rasulullah diangkat Isra Mi'raj. Selepas Rasulullah dari Taif. Jadi pertama Rasulullah hanya mengejarkan akhlak. Dan Rasulullah tidak membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Nah itulah yang dibenci oleh kafir Quraisy. Karena selama ini orang kafir Quraisy kulit hitam harus ada di bawah, kulit hitam harus ada budak. Seperti sahabat bilang dibeli oleh, nah itulah karena budak. Maka Rasulullah mensetarakan itu. Itulah yang dibenci oleh kafir Quraisy. Nah kita lanjut yaitu. Setelah itu kau sahabat Abu Bakar, Umar jangan sabda. Di waktu Rasulullah menjelang wafat, siapa saja dan maka waktu itu para sahabat sudah rindu pada Rasulullah karena Rasulullah lama tak jadi imam. Rasulullah itu sakitnya lama. Kan pernah Rasulullah itu pingsan 3 hari. Lama, akhirnya menyuruhlah sahabat Bilal karena yang bisa mengetuk rumah Rasulullah hanya sahabat Bilal. Jadi biasanya Rasulullah kalau sholat sudah kat dalam bilik, baru nak mulai sholat Rasulullah keluar diketuk oleh sahabat Bilal. Diketuk, ya Rasulullah sudah mulai sholat, baru Rasulullah jalan kat dalam. Lagi di sholat ya Bilal, salat baru sholat Bilal komat. Di situ Bilal bawa sahabat-sahabat Bilal. Jadi dah rindu pada Rasulullah. Ketuklah apa? Ya Aisyah suruh Bilal masuk. Setelah masuk, terus Rasulullah kan sabda, ya Bilal suruh. Jawab Siti Aisyah, jangan ya Rasulullah, karena Abah kalau jadi imam nanti imamnya jadi nangis. Karena sahabat Abu Bakar kalau baca ayat nangis. Itu ditegaskan lagi oleh Rasulullah, suruh Abu Bakar. Artinya yang Allah sudah bilang, umumkan ya ashabi, Rasul kita memerintahkan menyuruh sahabat. Artinya sahabat Abu Bakar menjadi imam dilihat oleh Rasulullah, membuka tirai dari senyuman Rasulullah, dari pandangan Rasulullah sendiri. Sahabat jadi imam, badan Rasulullah minta diangkat. Datang Rasulullah, sahabat Abu Bakar dah merasa ada Rasulullah nak mundur, ditahan ada Rasulullah. Itulah satu kali Rasulullah bermakmum kepada sahabat Abu Bakar. Maka kita kan dah tahu semua. Oh ya betul. Karena imam kecil akan menjadi imam besar. Kalau dulu pemimpin kecil akan menjadi pemimpin negara atau wilayah. Maka seronoklah akhirnya pengangkatan khalifah pertama di tempat ini yaitu sahabat Abu Bakar.
sinilah tempat. Inilah sejarah katakan kenapa ini tak dibikin hotel, karena ini tempat yang bersaja, yaitu pengangkatan khalifah pertama. Besok kita ada lawatan, yaitu kita pergi ke Kuba. Kita harus ambil uduk kat sini. Kita pilih. Ya, man tatahara fi baiti, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, summa ata Masjid Kuba, terus pergi ke Masjid Kuba. Fasolla, kata Rasulullah. Apa? Terus apa? Sholat. Sholat apa saja? Fihi sholatan. Sholat apa saja? Terus apa? Kana lahu ka ajri umroh. Pahalanya seperti. Jadi besok tanpa pantang larang, tanpa kita tahallul, kita sudah mendapatkan pahala umroh. Itu sabda Rasulullah. Maka Rasulullah setiap 2 minggu sekali Rasulullah pergi ke sana. Maka syaratnya harus kita ambil uduk dari rumah. Rumah kita adalah hotel karena kita dah beli hotel itu. Kalau kita batal, kita boleh ketika perjalanan kita batal. Tapi kita tak ada lawatan. Kita inisiatif sendiri. Kita minta ke tempat kebun kurma, asal dia nak beli kurma kat sana, dia sediakan bas untuk kita lawatan. Macam tu. Jadi kita tak payah melakukan uang untuk lawatan, karena tak ada lawatan. Semua salika bas istirahat, tak ada lawatan. Maka besok kita akan ke Kuba, selepas Kuba baru mampir ke kebun kurma. Jadi tuan dan puan, belilah rumah itu untuk berganti kita duduk dekat bas. Selepas itu kita pergi Uhud. Nanti kita terangkan ke Uhud. Tentang Uhud kami terangkan, kita panas kami terangkan juga tentang apa yang tempat itu diangkat oleh Allah ke surganya Allah. Kita dibahas saja. Karena kita ada panas, kita istirahat, sebentar lagi kita ada istirahat. Ingat, besok ambil uduk dekat rumah pukul 7.30, 7.30 pukul Pagar-pagar hijau ni cerita dia, masa tu Sayyidina Abu Bakar dan diangkatlah dia jadi khalifah. Dekat sini lah dijadikan tempat, tapi tak dibina hotel ke apa kat sini. Tempat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dinaikkan jadi khalifah. Awal rumput dia. Kita ambil gambar. Sejuk, sejuk.